Selamat datang di kanal Benang Merah. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah film aksi, drama, misteri yang berjudul Source Code. Peringatan, ini adalah alur cerita singkat dari sebuah film atau yang diartikan sebagai spoiler film. Film ini diawali dengan sebuah kereta api yang melaju kencang. Sebuah kereta bergerak menuju Chicago. Kapten Colter Stevens, seorang tentara yang juga merupakan pilot, bangun di kereta yang menuju Chicago. Dia bangun dengan keadaan bingung di mana dia berada. Christina mulai berbicara dengannya dan memanggilnya Sean. Colter melihat keadaan di sekitarnya, dia terganggu oleh setiap gerakan. Sehingga dia bahkan tidak merespon kondektur ketika kondektur itu meminta tiketnya. Colter juga gelisah dengan Christina ketika dia mencoba membantunya menemukan tiketnya. Christina bertanya mengapa dia bertingkah sangat aneh. Tetapi Colter mengatakan kepada Christina bahwa dia tidak tahu siapa dia. Ketika kereta berhenti, Colter pergi keluar sebentar dan mencari tahu di mana dia berada. Tapi dia datang kembali ke tempat duduknya di sebelah Christina. Tiba-tiba, dia melihat pantulan bayangannya di jendela kereta, dia kaget ketika melihat wajahnya yang berbeda. Colter pergi ke toilet dan melihat dirinya di cermin, dan benar saja dia melihat seseorang yang sama sekali berbeda dengan wajahnya. Dia membuka dompetnya dan benar sekali, Colter melihat wajah yang berbeda dengan dirinya di sana. Christina menunggunya di depan toilet. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa itu Sean ataupun Christina yang ada di depannya itu. Tiba-tiba, kereta meledak. Colter terbangun di tempat yang berbeda, dia mendengar suara wanita. Dia masih bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh suara wanita itu. Suara wanita itu hanya ingin tahu apa yang terjadi di kereta dan dari mana ledakan itu berasal. Colter bertanya siapa wanita itu. Dan wanita itu muncul di monitor yang ada di depannya, memberitahu Colter bahwa dia sudah tahu apa yang akan Colter katakan. Wanita itu mengatakan kepada Colter bahwa mereka akan membangun kembali pola ingatannya dan memulai prosedur mnemonik. Wanita itu membacakannya urutan bagian sementara visual yang menyertainya muncul di layar. Colter tidak memperhatikan dan dia mencoba untuk keluar dari kursi sementara wanita itu tetap fokus dengan serangkaian prosedurnya. Tiba-tiba, Colter mengingat bagian dari latihan dan terulang kembali apa yang telah dia dengar sebelumnya. Wanita itu menanyakan namanya, dan Colter memanggil wanita itu Goodwin, yang berarti Colter telah mengingat siapa wanita itu. Kemudian Dr. Rutledge muncul sebentar di monitor memeriksa sesuatu, lalu Colter meminta untuk dapat berbicara kepada ayahnya. Goodwin menyela dia dan terus bertanya tentang bom yang ada di kereta. Colter mengatakan kepadanya bahwa Christina memanggilnya dengan nama yang lain. Dia tidak tahu siapa yang mengebom kereta, jadi Goodwin mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali ke dalam kereta untuk 8 menit lagi ke depan. Colter mengira dia sedang dalam simulasi. Tetapi Goodwin tidak akan memberinya informasi apapun tentang statusnya. Goodwin hanya menginformasikan agar Colter mencari tahu lebih banyak lagi informasi tentang bom di dalam kereta itu. Kata Goodwin, temukan bomnya. Dan temukan siapa pengebomnya. Tiba-tiba, Colter kembali ke kereta. Christina mengatakan kepadanya bahwa dia mengenalnya di tempat kerja dan dia akan mengambil LSAT. Dia mendengar kaleng soda terbuka, dan seorang wanita menumpahkan soda ke sepatunya. Colter mengatakan bahwa ini adalah kereta yang sama tetapi entah bagaimana berbeda, yang mengarahkan Colter untuk beberapa pertanyaan kepada Christina. Dia mengaktifkan pengatur waktu selama 8 menit di jamnya dan mengatakan bahwa semuanya terlihat sangat realistis. Tetap saja dia yakin bahwa dirinya ada di dalam simulasi. Colter mencari-cari kemungkinan pengebom dan beranjak ke arah seorang pria. Tentu saja pria tersebut kaget. Pria itu membuat lelucon, dan Christina mengatakan kepadanya bahwa pria itu adalah seorang pelawak dari salah satu program televisi. Dia melihat sekeliling mencari sesuatu yang tidak biasa, dan dia melihat seorang pemuda mengembalikan dompet kepada seseorang. Colter melangkah mundur ke kereta dan mengumpulkan ingatan bahwa ledakan itu datang dari belakang. Kemudian dia pergi ke toilet dan memeriksanya. Colter memperhatikan bahwa ventilasi toilet telah dirusak, dan Colter pun membuka ventilasi itu. Akhirnya Colter menemukan bomnya. Dia mulai berbicara dengan Goodwin, untuk minta instruksi apa langkah berikutnya dengan bom ini. Colter berbicara sendiri. Karena Colter mengira ini hanya simulasi. Colter meninggalkan bom dan mendapat ide lain mengenai bom itu.
Dia kembali ke gerbong, berbohong kepada orang-orang bahwa dia adalah petugas keamanan transit dan mengatakan kepada orang-orang telah terjadi sesuatu hal. Coulter memerintahkan kepada mereka bahwa mereka harus berhenti menggunakan semua perangkat elektronik mereka. Tidak ada orang yang benar-benar percaya padanya. Dan ketika Coulter melihat ada seorang pria yang masih menggunakan laptopnya, Coulter mendatangi pria tersebut. Dan ketegangan pun terjadi yang akhirnya membuat Coulter harus mematahkan rahang pria tersebut. Christina berlari ke arah pria itu untuk menolongnya, dan Coulter mengatakan untuk tidak khawatir karena keduanya, dirinya ataupun dia tidak nyata. Sudah 8 menit, kereta pun meledak lagi, dan Coulter kembali. Goodwin memberitahunya untuk relaksasi dan menurunkan nadinya. Goodwin bertanya apakah Coulter menemukan bom itu. Coulter menjawab dan mengatakan kepadanya bahwa dia menemukannya. Tetapi Coulter meminta untuk berbicara ke Dr. Rutledge karena dia mengira bahwa dia adalah komandannya. Coulter mengira dia berada di Afghanistan hanya 2 hari sebelumnya, tapi Goodwin mengatakan itu adalah 2 bulan. Coulter masih bingung, tapi Coulter menjawab pertanyaan yang diajukan Goodwin mengenai kereta itu. Goodwin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dalam simulasi, tetapi kehidupan nyata yang dipertaruhkan. Tetapi Coulter ingin tahu lebih banyak sebelum dia bisa melanjutkan misinya. Goodwin bertanya pada Rutledge apakah dia bisa memberitahunya apa saja. Dan ketika Rutledge memastikan bahwa dia bisa memberitahunya apa saja maka Goodwin mengatakan kepada Coulter bahwa kereta yang dia tumpangi sudah meledak pagi itu. Dan ada lebih banyak serangan seperti itu yang sedang berlangsung. Sean Ventress yang merupakan wajah dari Coulter sekarang ini merupakan orang yang ada di kereta itu, pada saat kejadian itu terjadi. Dan Coulter adalah dia sekarang. Coulter belum mengerti, tapi dia terus mencari informasi. Coulter memberitahunya di mana dia menemukan bom dan detonator jenis apa yang mengoperasikannya. Goodwin menjelaskan bahwa ledakan itu direncanakan terjadi ketika sebuah kereta barang lewat bersebelahan dengan kereta penumpang yang membawa bom. Tentunya untuk menghancurkan kedua kereta pada saat yang sama. Pembom pasti cukup dekat untuk melihat kapan kedua kereta itu akan bersebelahan, ketika itu terjadi pembom akan meledakkan bomnya. Goodwin mengatakan kepadanya untuk berkonsentrasi pada penumpang di keretanya dan berkonsentrasi hanya untuk melakukan tugas yang dia berikan kepadanya. Mereka mengirim Coulter kembali. Coulter terbangun di kereta yang sama, di tengah percakapan yang sama. Dan lagi, wanita itu menumpahkan kopi ke atas sepatu Christina, dan Christina tidak mau ambil pusing tentang hal itu. Coulter percaya mereka nyata sekarang. Coulter bertanya kepada kondektur tentang apakah ada perilaku penumpang yang aneh di kereta ini. Kondektur itu menjawab bahwa dialah yang terlihat aneh. Kemudian, dia bertanya kepada Christina apakah ada seseorang yang terlihat mencurigakan menurut pandangannya. Lalu dia menyuruh Christina duduk di sebelahnya, dan mengatakan untuk menganggapnya sebagai permainan. Christina bercanda tentang semua orang yang ada di dalam kereta, tentu saja tidak menganggapnya serius, dia berkomentar bahwa dia mengenal orang-orang lebih darinya karena dia berbicara dengan mereka sepanjang waktu. Tiba-tiba, Coulter melihat seorang pria keluar dari toilet. Dan Coulter mengatakan kepada Christina bahwa dia satu-satunya orang yang dia lihat keluar dari sana, hal ini membuat Coulter berpikir sejenak. Coulter memeriksa barang-barang Sean yang merupakan orang asli yang ada di dalam kereta tersebut yang digantikan oleh Coulter sekarang. Tetapi Coulter tidak menemukan petunjuk apapun dari buku tersebut. Dia ingin mengejar pria yang dia lihat keluar dari toilet dan mengajak Christina untuk ikut dengannya. Coulter menyuruh Christina menunggu di luar stasiun saat dia mengikuti pria itu ke dalam toilet. Kemudian pria itu pergi dari toilet dan Coulter pergi mengejarnya. Coulter bergabung dengannya di bangku tempat dia duduk dan Coulter berpura-pura untuk meminjam teleponnya. Tetapi pria itu meminta untuk dibiarkan sendiri dan kemudian pergi meninggalkan Coulter. Tak mau kecolongan Coulter pun menyerang pria ini dan terus memintanya agar memperlihatkan teleponnya. Tiba-tiba, bom meledak dan dia mengira pria itu mungkin pelaku pengebomnya. Walaupun tidak sepenuhnya yakin, Coulter mengejar lagi pria itu, tetapi pria itu mendorong Coulter ke rel kereta. Coulter terjatuh tepat di atas rel kereta, dia tidak dapat bangun tepat waktu sehingga Coulter pun ditabrak oleh kereta yang melintas laju di atas rel itu. Coulter terbangun di tempat lain, tempat itu terasa sangat dingin, dan daya di tempat itu mulai mati. Pria yang bekerja dengan Goodwin mengatakan padanya bahwa Coulter dalam masalah.
Kemudian mereka berdua pergi menemui Rutledge, yang memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berada dalam situasi seperti Coulter sebelumnya. Dan bahwa mereka harus terus mengirimkan sinyal kepada Coulter dan melihat apakah Coulter merespons salah satu dari mereka berdua. Sementara itu, Coulter menemukan perlengkapan dan berhasil menyalakan kembali daya di tempatnya berada sekarang. Dia mulai mendengar suara-suara yang terdistorsi, saat Rutledge duduk di depan komputer Goodwin. Rutledge datang untuk melihat keadaan Coulter. Rutledge berbicara kepada Coulter mengatakan kepadanya, menegaskan bahwa dirinya yang bertanggung jawab. Saat Coulter mengatakan kepadanya bahwa dia menyelamatkan seorang penumpang dari kereta, Goodwin kembali dan melanjutkan percakapan. Goodwin mengatakan kepada Coulter bahwa menyelamatkan orang-orang di kereta adalah di luar misinya. Misinya adalah mencari bom yang ada di dalam kereta dan siapa pelakunya. Coulter bersikeras bahwa ada seorang wanita yang selamat. Tetapi Rutledge menjelaskan kepada Coulter bahwa dirinya ada di source code dan dia hanya dapat bertahan hidup dalam source code. Ketika ditanya oleh Coulter apa artinya itu, dia mencoba menyederhanakannya untuknya. Goodwin menjelaskan pada Coulter source code bukanlah mesin perjalanan waktu, tetapi sesuatu yang lebih mirip dengan penugasan kembali dalam waktu. Dia hanya bisa kembali ke sana dan melaporkan apa yang telah dia lihat dalam semacam realitas paralel yakni melalui mata Saint Ventress yang merupakan penghubungnya dan orang yang benar-benar ada di dalam kereta itu. Coulter bersikeras bahwa dia menyelamatkan seseorang sehingga Goodwin menanyakan namanya dan mencarinya secara online. Dia memberitahu Coulter bahwa Christina meninggal pagi itu di kereta. Dia masih tidak mengerti, tetapi mereka harus mengirim Coulter kembali karena ada dugaan serangan kedua di pusat kota Chicago. Mereka berpikir bahwa kali ini para pengebom akan mengaktifkan bom lagi di Chicago sehingga kota harus dievakuasi. Tentara berpikir bahwa jika dia dapat menemukan siapa yang mengebom kereta, serangan kedua mungkin dapat dicegah. Sebelum mereka mengirimnya kembali, Goodwin memberitahunya tentang pistol yang bisa dia temukan di kereta. Goodwin mengizinkan Coulter untuk menggunakan setiap kekuatan yang diperlukan. Ketika Coulter kembali dan terbangun di kereta yang sama, dia sangat sedih melihat Christina harus ada di sana. Mereka berbicara sedikit dan jelas bahwa dia perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Coulter memiliki misi dan dia bangkit untuk menyelesaikannya. Dia pergi mencari pistol dan menemukannya persis di tempat yang dikatakan Goodwin kepadanya. Sayangnya, tindakan Coulter ini diketahui oleh kondektur dan kondektur menangkapnya. Belum sempat memberikan perlawanan yang berarti, kondektur kedua pun menyetrum Coulter. Coulter bangun di kereta lagi, dan melihat Christina di sebelahnya bertanya apa yang telah dilakukan Coulter. Coulter tidak tahu harus berkata apa pada Christina dan tahu dia kehabisan waktu. Jadi Coulter bertanya pada Christina apa yang akan dia lakukan jika dia hanya punya 1 menit lagi untuk hidup. Belum sempat menjawabnya, Coulter mengatakan kepada Christina bahwa dia akan menelepon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyesal. Christina mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, saat itu juga bom pun meledak. Sebelum dia bangun di tempat lain, Coulter mendapat penglihatan aneh yang melibatkan Christina. Dia memberitahu Goodwin bahwa pistol itu bukan ide terbaik. Dan dia ingin berbicara dengan ayahnya untuk meminta maaf. Goodwin mengatakan bahwa dia akan mencoba melakukan itu. Di source code, Goodwin menunjukkan logo militer kepada Coulter, tujuannya memungkinkan logo dari kandidat yang spesifik akan membantunya dalam hal ini. Goodwin tidak ingin membuang waktu lagi dan setelah dia meyakinkan bahwa Coulter baik-baik saja, Goodwin pun mengirim Coulter kembali. Coulter pun kembali ke kereta. Dia menggambar lambang militer yang ditunjukkan Goodwin kepadanya ketika Christina mendekatinya. Coulter meminta Christina untuk mencari temannya yang hilang di Afghanistan dan memberinya nama aslinya untuk dicari. Tiba-tiba, Coulter menjadi curiga terhadap seorang pria yang berbicara di telepon. Dia pergi ke pria itu, dan menggeledah tasnya, mencari sesuatu, ternyata nihil. Coulter memperhatikan bahwa di lantai 2 kereta api ada seorang wanita yang memiliki tas dari pusat medis tentara. Dan Coulter pun naik untuk berbicara dengan wanita itu. Dia bertanya padanya tentang surat-surat di patch. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah singkatan dari Air Force dan bahwa N adalah singkatan dari Nellis. Coulter meminjam teleponnya dan segera menghubungi pangkalan udara Nellis. Dia meminta Rutledge dan memberitahu operator untuk memberitahunya bahwa Kapten Coulter Stevens memanggilnya. Christina kembali dan memberitahu dia bahwa teman yang dia minta untuk dicari sudah mati, terbunuh dalam aksi 2 bulan lalu. Tiba-tiba,
Coulter memiliki beberapa kenangan dari Afghanistan dan dia mendengar suara Goodwin lagi, membawanya melalui latihan mnemonik. Ketika dia bangun di tempat lain, dia segera bertanya pada Goodwin apakah dia sudah mati. Dia mengatakan padanya bahwa dia menemukan artikel online yang mengatakan hal itu, dan juga ayahnya menerima medali untuknya. Goodwin mengatakan kepada Coulter bahwa dia perlu fokus pada kereta dan bahwa segala sesuatu yang lain tidak relevan. Coulter bersikeras untuk mengetahuinya dan Goodwin mengatakan kepadanya bagian dari kebenaran. Dia mengatakan bahwa bagian dari otaknya masih aktif, tetapi tubuhnya adalah manifestasi. Goodwin memberitahu Coulter bahwa dirinya yang asli ada di dalam kapsul. Goodwin menegaskan bahwa kapsul juga merupakan manifestasi dan tidak memberitahunya di mana tubuh sebenarnya disimpan. Rutledge mengintervensi, mengatakan bahwa mereka perlu mengirim Coulter kembali ke kereta sehingga Coulter dapat mencegah serangan lainnya. Ketegangan terjadi antara Coulter dan Rutledge. Coulter masih tidak setuju dengan cara kerja source code dan memberitahu Rutledge bahwa dia meneleponnya dari kereta pagi itu. Rutledge mengatakan kepada Coulter bahwa dia tidak menerima panggilan itu dan jika dia melakukannya, maka itu akan menjadi kenyataan yang berbeda. Jika Rutledge yang menerima panggilan itu, maka itu akan menjadi keseluruhan Rutledge yang berbeda. Coulter perlu lebih diyakinkan, sehingga Rutledge mengatakan kepada Coulter bahwa proyek itu disetujui oleh pengadilan militer. Lebih jauh, dia memberitahu Kapten Angkatan Udara itu, bahwa banyak prajurit lain lebih menyukai kesempatan daripada kematian karena mereka memiliki kemungkinan untuk terus melayani negara mereka. Tetapi sebagai seorang tentara, jawaban Coulter terhadap pernyataan itu adalah bahwa bagi banyak tentara, satu kematian sudah cukup. Rutledge berjanji kepadanya bahwa dia akan membiarkannya mati jika dia menyelesaikan misi. Sebelum dia mengirimnya kembali ke kereta, Rutledge mengatakan kepadanya bahwa 2 juta orang Amerika bergantung pada keberhasilan misi mereka. Dan jika Coulter tidak menghargai hidupnya sendiri, Coulter harus menghargai mereka. Kemudian, Rutledge melanjutkan untuk membawa Coulter kembali ke kereta berulang kali tanpa waktu istirahat. Rutledge memberitahu prajurit itu, bahwa mereka akan terus melakukannya sampai dia menemukan pelaku pengeboman. Coulter mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan Rutledge memanipulasi Coulter dengan mengatakan akan membawa Coulter ke tempat yang dia butuhkan. Kemudian, Rutledge memutarkan rekaman ayahnya yang diwawancarai setelah Coulter meninggal. Coulter merasa sedih bahwa antara Coulter dan ayahnya tidak pernah benar-benar mengerti satu sama lain. Secara sigap, Coulter memberitahu Rutledge untuk mengirimnya kembali. Coulter kembali ke kereta dengan sangat cepat dan langsung mengambil pistol, dan bergegas menangani bom. Dia mengeluarkan telepon detonator dari bom dan membuat panggilan pada satu-satunya nomor telepon di daftar panggilan. Seorang pria menjawab saat Coulter melakukan panggilan. Dia mengatakan kepadanya untuk berbalik, tetapi pria di depannya mendengarnya dan berbalik. Coulter duduk di sebelahnya dan mengancamnya dengan pistol, mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh siapapun. Pria itu bersumpah bahwa dia sedang berbicara dengan istrinya sehingga Coulter membuat dia menelepon lagi. Tiba-tiba, telepon lain berdering dan Coulter meminta maaf padanya. Dia mendengar telepon di luar kereta dan mengikuti pria yang membawa telepon itu. Dia melihat pria yang dompetnya dikembalikan oleh seorang pemuda tadi, kemudian pria yang dompetnya dikembalikan itu membuang dompetnya ke dalam gerbong kereta. Coulter mengambil dompet itu dan akhirnya yakin nama pelakunya adalah Derek Frost. Ketika Coulter masih asik mencari tahu identitas pria ini, kereta pun berjalan. Pintu kereta tertutup otomatis sehingga Coulter harus membukanya dengan panel darurat dan dia melompat dari kereta supaya Coulter bisa mengejar pria itu. Coulter melihatnya masuk ke dalam sebuah mobil van putih dan menghampirinya. Dia menunjukkan telepon kepada Derek, tetapi dia berpura-pura tidak mengenalinya. Coulter tahu itu dia, dan benar saja pria itu menunjukkan bom kedua di dalam van. Dia memeriksa bom itu dan bertanya di mana target berikutnya. Belum sempat Derek menjawab Christina pun muncul. Derek pun menembak mereka berdua. Coulter masih hidup, jadi Derek memberikan seluruh alasan tentang mengapa dia melakukan semua ini. Penjelasannya adalah bahwa dunia adalah neraka dan perlu dibangun kembali. Agar dunia dapat dibangun kembali, dunia harus dihancurkan. Derek masuk ke dalam mobil van-nya dan meninggalkan mereka di sana. Tidak lama kemudian bom di kereta akhirnya meledak. Ketika Coulter beralih kembali ke kapsul, dia melihat gambar dari sebelumnya dengan lebih jelas.
Segera setelah Coulter kembali, dia memberitahu Goodwin dan Rutledge tentang siapa pelaku pemboman serta mobil van yang ditumpangi si pelaku lengkap beserta plat nomor dari mobil tersebut. Dia menegaskan bahwa bom kedua adalah radioaktif. Rutledge dan Goodwin mengucapkan selamat kepadanya dan mengatakan bahwa misinya telah berakhir. Sebelum mereka meninggalkan Coulter, Coulter meminta supaya dirinya dikirim kembali untuk mencoba menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kereta itu sebelum dia meninggal. Sementara itu, tentara menangkap Derek Frost sebelum dia bisa meledakkan bom kedua. Rutledge mendapat validasi dari atasannya tentang proyeknya, sementara Goodwin kembali untuk berbicara dengan Coulter. Dia berbicara tentang kemungkinan realitas paralel dan seperti apa versi orang yang berbeda di sana. Goodwin menjelaskan bahwa Coulter hanya melihat bayangan dari orang-orang yang meninggal di kereta itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengubah masa lalu. Tetapi Coulter bersikeras bahwa ada brankas bahan peledak kedua yang tidak dia lihat sebelumnya, oleh karena itu dia salah. Coulter memohon padanya untuk mengirimnya kembali tanpa persetujuan Rutledge dan kemudian setelah itu Coulter meminta agar otaknya dimatikan. Tetapi Goodwin memiliki beberapa kesulitan memutuskan. Tapi akhirnya melakukannya, mengatakan kepadanya bahwa pada akhirnya source code yang menopang hidupnya akan dimatikan. Coulter setuju, dia mengatakan padanya bahwa dia akan menyelamatkan Christina. Goodwin mengatakan bahwa itu adalah suatu kehormatan dan semoga dia beruntung. Coulter kembali ke kereta untuk terakhir kalinya. Dia meminta Christina keluar untuk minum kopi dan Christina dengan senang hati menerimanya. Coulter memintanya untuk memberinya beberapa menit untuk menyelamatkan dunia. Dia langsung menuju bom dan mengeluarkan detonator pertama dan kedua. Kemudian dengan penuh perhitungan yang sudah matang, Coulter melewati Derek dan mencuri borgol dari kondektur. Sementara di kantor Source Code, Rutledge mendapat banyak pujian bagus dari atasannya saat Goodwin masuk ke kantornya. Dia memerintahkan Goodwin untuk menghapus memori Coulter dan mempersiapkan Coulter untuk penugasan Source Code yang baru. Ternyata Rutledge berbohong ketika dia mengatakan akan mematikan Coulter setelah misi Coulter selesai. Rutledge tidak mau Coulter mati. Kembali ke kereta, Coulter menghentikan Derek untuk keluar dari kereta dan memborgol Derek pada sebuah tiang. Dia menunjukkan kepadanya telepon dan menelpon polisi, memberitahu mereka segalanya tentang Derek dan bom radioaktif di dalam mobil vannya. Coulter mengambil teleponnya dan meninggalkannya di sana. Dia mengirim email ke Goodwin dari teleponnya dan menelepon ayahnya. Coulter menyamar kepada ayahnya bahwa dia adalah teman Coulter dan bahwa sebelum Coulter meninggal dia ingin mengatakan bahwa dia menyesal. Sementara itu, Goodwin pergi ke tempat di mana mereka menyimpan tubuh Coulter dan membuka kapsul itu, melihat keadaannya untuk yang terakhir kalinya. Ayah Coulter mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Coulter mengatakan bahwa dia tahu itu. Coulter kembali ke Christina. Rutledge mendapat telepon dari stafnya bahwa Goodwin bersama Coulter. Rutledge kemudian bergegas menuju ke kapsul tempat tubuh Coulter disimpan dan mencoba membuka pintu yang terkunci. Tetapi Goodwin tidak mengizinkan atasannya itu masuk. Goodwin menunggu waktu 8 menit Coulter habis. Di kereta, Coulter bertanya kepada Christina apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki waktu kurang dari 1 menit untuk hidup. Christina menjawab bahwa dia akan membuat hitungan untuk setiap detiknya itu. Coulter menciumnya. Akhirnya, Goodwin pun mematikan alat yang menopang hidup Coulter selama ini. Dan para anggota keamanan kantor berlari masuk ke dalam hanya untuk melihat mayat Coulter. Kembali ke kereta. Ternyata ledakan tidak pernah terjadi. Coulter mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia dan Christina berjalan-jalan ke kacang Chicago dan Coulter menyadari bahwa penglihatan yang dia miliki saat transisi adalah pada saat yang sama. Keesokan paginya, Coulter mengirimkan email kepada Kapten Goodwin. Coulter mengatakan sangat senang dengan keberhasilan misi mereka. Coulter mengingat semuanya, dia berkata kepada Goodwin, katanya. Goodwin, jika aku benar, di suatu tempat di dalam fasilitas Source Code saat ini, terbaring Kapten Coulter Stevens. Dia menunggumu menugaskannya kembali dalam misi. Berjanjilah bahwa kamu akan membantunya. Dan jika begitu lakukanlah sesuatu untuk kebaikan. Katakanlah padaku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Film pun berakhir.